Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almendari Sandi Priyatama dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 19143111034. Saya adalah seorang mahasiswa dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika di Universitas Bhayangkara Surabaya. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Retrieval Information System yang mana materi yang digunakan adalah tentang pembuatan log, TF, dan juga IDF. Untuk video selengkapnya, mari kita simak berikut ini. Sebelum kita mencari nilai pembobotan TF-IDF, kita harus mengetahui apa itu TF-IDF. Yang pertama, TF atau term frekuensi adalah persebaran atau berapa kali munculnya suatu kata dalam dokumen yang tersedia. Misalkan, terdapat dua dokumen, lalu di dua dokumen ini terdapat kata makan. Nah, yang dicari pada TF atau term frekuensi adalah pada dokumen 1, berapa kali kata makan muncul dan juga berapa kali kata makan muncul di dokumen kedua. Jadi, kita harus menghitung berapa kali munculnya kata makan ini pada dua dokumen tersebut. Lalu, untuk IDF yaitu Inverse Document Frequency adalah maksudnya adalah bagaimana kata makan tadi ini didistribusikan ke dalam dua dokumen tadi. Nah, itu kita akan mencari maksud saya mencari nilai dari pendistribusian itu. Lalu kita langsung saja di sini kita lihat. Di sini kalau kita hitung, saya sudah menghitungnya terdapat 350 term atau kata yang lolos stemming pada dokumen yang saya ambil. Di sini saya menggunakan 4 dokumen. Kita tidak akan menggunakan semuanya, tapi saya hanya memperlihatkan proses cara kerjanya seperti apa. Jadi, kita bisa lihat di sini. Term unik dan yang lolos hingga stemming maksudnya adalah yang saya bilang tadi kata dari dokumen yang muncul pada 4 dokumen ini. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 40, 60, 71, dan juga seterusnya. Seperti ini. Lalu, kita cari term frekuensinya atau frekuensi mentahnya. Di sini kita bisa lihat, kita tidak usah mengambil kata ini. Kita ambil saja mungkin kita ambil kata anak. Kita ambil kata anak. Di sini pada dokumen pertama, dia muncul 1 kali. Pada dokumen kedua, dia muncul 2 kali. Pada dokumen ketiga, dia muncul 1 kali. Dan pada dokumen keempat maksud saya, dia muncul sebanyak 2 kali. Selanjutnya, kita akan mencari rumus TFWT atau persebaran term frekuensi melalui logaritma. Di sini saya akan memperlihatkan rumus TFWT-nya. Di sini kita bisa lihat TFWT. Rumus yang pertama adalah 1 tambah log 10 dalam kurung TFWT T, D. Jika TF lebih dari 0. Namun jika 0 berarti hasilnya adalah 0, maka tidak ada rumus. Maksudnya adalah jika nilai term frekuensinya bernilai 0, maka biarkan saja menjadi 0. Ini seperti ini. Tapi jika nilai term frekuensinya bernilai lebih dari 0, mulai dari 1 dan seterusnya, maka menggunakan rumus ini untuk mencari TFWT-nya. Contohnya seperti ini. Jika TF-nya 0, maka hasilnya 0. Jika TF-nya 1, hasilnya 1. Jika TF-nya 2, hasilnya adalah 1,3 dan seterusnya. Seperti itu. Kita kembali. Kata anak tadi kita bisa lihat di sini. Jika TF-nya 1, maka TFWT-nya adalah 1. Jika TF-nya 2, maka TFWT-nya adalah 1,3. Dan seterusnya, seperti ini.
TFWT-nya sudah selesai. Lalu kita mencari DF atau dokumen frekuensinya. Kita lihat dokumen frekuensinya di sini, apakah dari keempat ini ada yang tidak memiliki kata anak. Jika tidak ada, maksudnya jika semua memilikinya, maka kita tulis menjadi 4. Jadi maksudnya adalah semua dokumennya memiliki kata anak. Lalu kita mencari IDF-nya atau inverse dokumen frekuensi. Kita lihat lagi di sini IDF-nya. IDF-nya adalah log 10 dikali N dibagi DF. Ini dalam kurung, jadi ini duluan. Maksudnya di sini adalah N sama dengan jumlah dokumen yang kita punya. Lalu DF adalah jumlah dokumen yang memiliki term yang dimaksud. Jadi jumlah term maksudnya adalah berapa jumlah dokumen yang memiliki kata anak. Jika kita lihat di sini kata anak, maka semuanya memilikinya. Jadi rumusnya adalah log 10 dikali dalam kurung 4 dibagi 4, hasilnya adalah 0. Seperti itu. Lalu untuk yang terakhir yaitu TF-IDF, sesuai dengan namanya, TF-IDF berarti TF, term frekuensi yang logaritma tadi, dikalikan dengan IDF. Kita lihat, karena IDF-nya 0 dikalikan dengan ini, maka sudah jelas bahwa hasilnya adalah 0. Semuanya menghasilkan nilai 0. Jadi seperti itu. Untuk mencari nilai TF-IDF, kita pertama harus mencari frekuensi mentah atau term frekuensinya terlebih dahulu. Lalu kita mencari TFWT-nya atau term frekuensi melalui pembubutan logaritma. Yang kedua, kita mencari dokumen frekuensinya, berapa jumlah dokumen yang memiliki term tersebut. Lalu kita mencari IDF-nya dengan cara mencari berapa dokumen yang kita punya dibagi dengan berapa dokumen yang memiliki kata yang dimaksud. Lalu setelah itu kita mencari TF-IDF-nya, yaitu pembubutan logaritmanya tadi dikalikan dengan IDF atau jumlah dokumen ya yang tadi, perhitungan jumlah dokumen yang tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.